Viral, artis kondang yang sekarang sudah dilantik oleh Kemenhan. Ya, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Mengapa kejadian ini bisa viral? Pasalnya, proses pelantikan ini di tengah-tengah ramainya persoalan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Semua pegawai honorer dan pekerja lepas yang dipecat-pecatin atas nama efisiensi itu asli. Semua lampu, AC, dan lift yang dimati-matiin demi penghematan listrik itu nyata terjadi. Tapi di tengah potret pahit kenyataan itu, Deddy Corbuzier yang penuh kepalsuan malah diangkat jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Pantesan dia kemarin rela PA-PA-in anak kecil ya. Yang gua sebel itu cuman kenapa sangat terang-terangan gitu. Dari Deddy Corbuzier kita belajar, kalau lo pengen dapat jabatan dan kekuasaan, jilat itu rezim. Kalau perlu, maki-maki pelajar, maki-maki anak kecil, kata-katain mereka PA. Banyak yang mengkritik para netizen dan juga rakyat Indonesia bahwa penghematan anggaran ini terjadi di mayoritas kementerian. Tetapi ternyata banyak yang menilai penghematan tersebut ditukar oleh gaji Deddy Corbuzier. Gue dari kemarin-kemarin tuh mikir kayak kenapa ya di saat semua kementerian lain tuh anggarannya dipangkas abis, tapi Kemenhan tuh salah satu yang nggak dipangkas gitu. Kenapa ya? Apakah mau perang apa gimana? Nah, ini dia. Ini dia jawabannya yang kita cari-cari. Memang mahal, memang mahal bayarannya, memang mahal. Jauh lebih mahal dari biaya listrik dan AC ASN dan alat-alat tulis dan lain-lain. Sekarang ASN pada gelap-gelapan, pada panas-panasan, Zoom meeting tidak premium, Wi-Fi tethering sendiri, dan Anda bertanya kemana duitnya? Nah, buat bayar pejabat baru yang gajinya jauh di atas Anda. Gokil. Pantesan dia kemarin rela PA-PA-in anak kecil ya. Yang gue sebel itu cuman kenapa sangat terang-terangan gitu. Kayak orang berak tapi pintu gak ditutup gitu. Kayak Kan gue lihat nih, tutup anjing gitu. Tutup dong pintunya gitu. Kenapa lu berbuat kotor tapi gak sembunyi-sembunyi gitu. Gus Miftah sih lengser ya. Muridnya naik gue. Meskipun ini hanya sebatas lelucon para netizen. Karena jelas bahwa Presiden Prabowo mengatakan pemotongan ataupun penghematan anggaran di berbagai lembaga ataupun kementerian ini dilakukan untuk membantu berjalannya program makan bergizi gratis. Dan anggaran-anggaran yang dipotong di berbagai lembaga ataupun kementerian adalah kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting. Seperti contohnya kunjungan ataupun perjalanan dinas, studi banding, dan juga rapat-rapat yang tidak terlalu penting. Meskipun demikian, kritik para netizen ini sangat realistis juga kan? Dilantiknya Deddy Corbuzier jadi staf sus Kemenhan itu menunjukkan emang layak itu. Tagar kabur aja dulu itu trending nasional emang layak. Ya gimana enggak? Di momen yang bersamaan Deddy dilantik, anggaran pendidikan kesehatan kita dipangkas, anggaran BMKG dipangkas. Prediksi kita terhadap tsunami, gempa bumi itu akurasi jauh menurun. Ada layoff besar-besaran, PHK besar-besaran dari RRI, TVRI, ASN di level bawah itu kerja nggak pakai AC, lampunya padam. Di momen bersamaan Perpusnas nyaris saja membatasi jam operasionalnya. Di momen bersamaan Kemenkeu membatalkan beasiswanya gara-gara efisiensi ini. Belum lagi KPAI, LPSK juga terganggu kerjanya, padahal itu sama-sama penting. Tunjangan kinerja dosen, tukin dosen sampai sekarang nggak cair-cair. Daya beli menurun, kelas menengah juga jatuh miskin. Dilantiknya Deddy Corbuzier bersamaan dengan itu semua. Dan lebih mirisnya lagi, semua hal itu bersamaan dengan jargon dari pemerintahan sekarang yang sedang melakukan efisiensi. Omon-omon, bullshit. Efisiensi itu bullshit. Kalau ASN-nya disuruh gelap-gelapan, disuruh panas-panasan nggak pakai AC, tapi para pimpinan-pimpinan politiknya, pejabat-pejabat tingginya masih dikawal oleh patwal yang mahal itu, naik kendaraan dinas yang mahal,
rumah dinas yang mahal, gaji mereka juga nggak dipangkas, DPR nggak dipangkas, kepolisian nggak dipangkas, Kemenhan nggak dipangkas, 100 triliun lebih itu. Dari Deddy Corbuzier kita belajar, kalau lo pengen dapat jabatan dan kekuasaan, jilat itu rezim. Kalau perlu, maki-maki pelajar, maki-maki anak kecil, kata-katain mereka PA. Yang lebih mengherankan lagi bahwa Deddy Corbuzier ini adalah artis yang sangat kontroversial. Bahkan akhir-akhir ini sempat mengatai anak-anak sekolah terkait dengan program makan bergizi gratis, di mana Deddy Corbuzier ini menganggap anak-anak ini PA karena mengkritik menu makan bergizi gratis yang tidak disukai. Anehnya, Deddy Corbuzier ini tetap bisa dilantik dan jadi staf khusus di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Semua pegawai honorer dan pekerja lepas yang dipecat-pecatin atas nama efisiensi itu asli. Semua lampu, AC, dan lift yang dimati-matiin demi penghematan listrik itu nyata terjadi. Tapi di tengah potret pahit kenyataan itu, Deddy Corbuzier yang penuh kepalsuan malah diangkat jadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Karena apa yang nggak palsu dari Deddy Corbuzier? Semua juga tahu kalau mukanya Deddy itu palsu. Mata, hidung, dagu, itu semua palsu hasil operasi. Kerjaannya Deddy asli, tapi juga palsu. Dia itu kerjaannya ngebohongin orang. Dia dapat duit dari bisa ngebengkokin sendok, dari ngimbulin orang, dari jadi tukang sulap, dari mempertontonkan kepalsuan. Lah, katanya mau berhemat, tapi kok malah buang-buang duit buat seorang Deddy. Buat rakyat sendiri kok kita malah dikasih yang palsu. Heran. Alasannya katanya mau penghematan, tapi kenapa justru jumlah anggota Kabinet Merah Putih ada 109 orang? Bayangin berapa anggaran mobil dinas mewah mereka, berapa gaji dan tunjangannya, berapa fasilitas yang diberikan oleh negara, berapa jumlah pengawalnya yang kerjaannya setiap hari seenaknya membelah kemacetan di jalan, berlaga jadi paling penting padahal kerjaannya nyusahin rakyat doang. Dan semuanya itu atas nama penghematan. Kalau emang serius mau berhemat dan mau efisien, ya berantas korupsinya, hilangkan kebocoran anggarannya, musnahkan, bancakan anggaran para pejabat dan anggota DPR-nya. Karena itulah sumber masalahnya, itu yang bikin Indonesia jadi susah kayak sekarang. Nggak ada seberapa segala penghematan dari biaya listrik dan memecat pegawai, kalau dibandingin sama penghematan dari memberantas korupsi, kebocoran anggaran, dan bancakan anggaran. Kalau mau berhemat demi kebaikan Indonesia, ya ayo, tapi yang adil. Semua juga harus ikut prihatin. Jangan cuma yang di bawah yang dipaksa susah terus, tapi yang di atas dibikin senang terus. Kalau mau susah, ya susah bareng-bareng. Ayo berhemat, tapi dimulai dari atas. Dimulai dengan memubarkan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang cuman diada-adain doang. Kalau mau ngajak berhemat, berikan contohnya, maka yang lain akan mengikuti. Jadi ayo berhemat, dimulai dengan contoh memecat Deddy Corbuzier yang nggak tahu apaan fungsinya, dengan memecat teman-temannya Deddy yang jadi wamen dan staf sus yang nggak jelas kualifikasinya apaan, tapi gaji, tunjangan, dan fasilitasnya jelas bikin anggaran negara tambah berat. Kalau Indonesia sedang susah dan butuh penghematan, ya ayo kita susah bareng-bareng, prihatin bareng-bareng, miskin bareng-bareng. Kita sih rakyat udah biasa hidup susah, udah biasa miskin. Sekarang kalian yang di atas, ayo sini, hidup bareng kami, bareng rakyat. Kalau cuma asal bunyi doang, kambing juga bisa bunyi. Salam semangat antitesa 24.